nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsiran. Nah, ikhwah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kita sudah menyelesaikan bab apa? Bab salam. Ya, terakhir kita menyelesaikan bab salam. Kemudian sekarang masuk bab yang baru, halaman 51, Babur Rahni wa Doman wal Kafalah. Babur Rahni wa Domani wal Kafalati. Bab tentang gadai, doman dan jaminan, dan kafalah tanggungan. Doman itu jaminan, atau kebalik ya, doman itu tanggungan, kafalah jaminan. Tapi kalau secara makna al-kafalah itu kafil itu menanggung. Ya. Tapi nanti dilihat dari sisi perbedaannya, nanti akan kita lihat ya, perbedaan antara diman dan al-doman dan kafalah ini. Ya, dibaca Mas Miftah. Rohni Waddomani Fasaiku Bil hukuki Bai'uha Fatabqa Amanatun Murtahini Indal murtahini La yadumuha ila ta'adda al-farqa in ta'adda al-farqa kasairi amanah. Ya, cukup. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hadhihi wasaiqu. Ini semua adalah jaminan fil huquqi as-sabita, terhadap hak-hak yang tetap. Hak-hak yang tetap dalam artian hak-hak yang diperbolehkan secara syar'i. Contohnya apa? Hutang piutang. Jadi rohen, doman, kafalah ini adalah satu jaminan dari adanya transaksi hutang piutang. Ada di sana dokumentasi yang lain, seperti misalnya apa? Pencatatan, catat hutangnya, gitu kan? Bon yang larung lah biasanya kan, catat di buku bon. Itu bukan rohen, bukan doman, bukan kafalah, tapi apa? Kitabah. Jadi apa? Dokumentasinya itu bentuknya apa? Jaminan utangnya itu bentuknya apa? Tulisan. Ya, dengan adanya tulisan itu apa? Orang tidak lupa. Atau yang kedua apa? Saksi. Tidak nulis tapi ada saksi. Nah, lebih komplit lagi nulis plus saksi. Ya. Maka dengan adanya saksi ini
akan semakin kuat sebuah transaksi ataupun sebuah akad utang piutang atau pinjam meminjam. Ya. Kalau zaman dahulu orang beli tanah itu cukup saksi, ya kan? Karena belum model sertifikat, gitu. Maka orang mendatangkan saksi, mengundang pihak pembeli dan menjual, kemudian mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk jadi saksi bahwasanya tanah ini sudah dijual dan pembelinya ini sudah jelas, gitu kan? Itu namanya saksi. Minimal 2 orang lelaki atau 1 lelaki plus 2 orang perempuan, itu kalau saksi. Baik tulisan maupun saksi ini juga jaminan sebenarnya, ya kan? Cuman jaminannya kan berbeda. Jaminannya itu sesuatu yang itu kan tidak bisa dijual, gitu loh. Beda dengan gadai. Maka di sana ada jaminan yang lain yang itu bisa lebih menguatkan suatu akad utang piutang atau pinjam meminjam itu lebih kuat dan lebih meyakinkan untuk bisa balik, gitu loh. Yaitu apa? Gadai. Ya, gadai. Jadi kalau tidak dicatat atau tidak ada saksi maka bisa dengan gadai. Maka ini semua watha'ik itu sebenarnya dokumentasi ya, dokumentasi atau apa? Jaminan terhadap al-hukuk as-sabita, hak-hak yang memang sudah terjadi, sudah terlaksana. Ya, sabita itu terlaksana dan memang secara syar'i boleh. Adapun kalau transaksi haram ya nggak boleh, ya kan, mengadakan jaminan seperti ini. Kenapa? Hukum tawabi itu kan mengikuti hukum matbu'nya, ya nggak? Transaksinya sudah haram, berarti seluruh yang menjadi pendukungnya juga haram, ya kan? Transaksi ribawi misalnya, ya, maka di situ sudah haram, maka saksinya juga nggak boleh, ya kan? Yang membantu itu semua juga nggak boleh, dokumentasinya juga nggak boleh. Gitu. Maka dikatakan bil hukuk ansabita itu maksudnya seperti itu. Hak-hak yang memang sudah tetap, maksudnya apa? Sudah pasti, kemudian apa? Secara syar'i diperbolehkan, itu maksudnya sabita seperti itu. Maka seseorang ketika mengadakan transaksi itu butuh jaminan. Kalau nggak ada jaminan ya sudah, harus siap-siap apa? Siap-siap apa? Nah, wes. Jadi dia harus setan dulu. Wes. Nek di sahur ya alhamdulillah, nek ora ya wis tak ikhlaske ya gitu kan. Karena nggak ada jaminan. Ditulis ya enggak, saksi juga enggak. Jaminan gade juga enggak, penanggung penjamin juga enggak ada. Sudah berarti apa? Wis nasib-nasiban udah. Nek ijek rezekine ya Bali, kalau enggak ya sudah. Nanti di akhirat ya kadang gitu ya. Nanti perhitungannya di akhirat saja. Ya. Maka dalam syariat ini sudah mengantisipasi sedemikian rupa kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di dalam muamalah kita. Di antaranya apa? Ini adanya pinjam meminjam atau utang piutang. Maka syariat memberikan solusi, ya kan? Bagaimana supaya orang yang menghutangi ini juga percaya dan orang yang berhutang ini juga tidak meremehkan. Maka dengan adanya jaminan. Maka ketika kita tidak melalui jalan syar'i itu ya sudah harus siap-siap apa? Siap-siap apa? Ya siap-siap pokoknya ya sedekah separuh harga. Iya tak? Kenapa kok separuh harga? Karena kalau kita punya utang terus sudah nggak bisa nyaur, terus kita ikhlaskan, itu nilainya sama dengan orang yang sedekah separuh dari yang kita utangkan. Itu misalnya kita apa? Piutang 1 juta, kita sudah berusaha nagih dan sudah kita tunggu lama nggak bisa.
Akhirnya sudah kita menyerahkan, mas tak ikhlas kayak sisanya. Nah itu disedekahkan sisa sekalian. Itu ada hadis menyatakan apa? Itu nilainya sedekahnya itu separuh dari itu. Berarti apa? Sama dengan sedekah senilai 500. Beda. Jadi nilainya separuhnya. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena jelas mesti tingkat keikhlasannya berbeda. Belum tentu kalau uang itu ada di genggamannya dia sedekahkan semua 1 juta. Ya kan sudah terpaksa. Akhirnya diikhlaskan. Tapi tetap dapat pahala setengah dari nominalnya itu, nilainya gitu. Ya. Gimana? Lihat ditagih ya ramet tuh, malah lihat ganjaran. Gitu. Kalau ditagih nggak keluar, nggak dapat pahala juga, ya kan? Nah itu kan masih ada harapan apa? Pahala separuh, ya kan? Nah itu. Atau nanti nunggu di akhirat perhitungannya, untuk tabungan nanti di akhirat. Ya kalau dia punya kebaikan, kalau enggak ya sih ngumpul ke akhirat. Artinya apa? Orang yang berhutang pada kita itu ternyata nggak ada kebaikannya. Kan sing nyaur nanti di akhirat apa? Nggak ada. Kan kebaikannya diambil dikasihkan yang berhutang. Lah nggak ada kebaikannya. Elek kabeh. Yes, gila. Seperti itu, ya. Farahnu, maka gadai itu yasihu bikuli ainin, sah atau boleh dilaksanakan pada semua zat yang yasihu bai'uha, yang boleh diperjualbelikan atau bisa diperjualbelikan secara sah. Ya, saya ulangi ya. Jadi barang yang digadaikan itu adalah barang-barang yang boleh diperjualbelikan dan bisa diperjualbelikan. Kenapa? Kenapa kok syaratnya harus seperti itu? Karena memang itu tujuannya nanti kalau yang berhutang itu tidak bisa melunasi, barang itu nanti yang dijual gitu. Untuk melunasi hutangnya itu. Dan barangnya rasa didol enggak kok. Enggak bisa diambil manfaatnya juga. Ya kan? Nah, seperti itu. Maka barang yang digadaikan harus barang yang bisa diperjualbelikan secara sah dan tidak bertentangan dengan syar'i. Jelas ya. Fata pokok amanatun indal murtahin, maka amanah barang yang digadaikan itu berada pada orang yang menggadai. Contoh misalnya si A berhutang kepada si B minta jaminan emas misalnya atau HP misalnya. Maka HP atau emasnya si A ini dibawa si B loh. Kan nggak mungkin jaminan dibawa yang utang. Ya apa gitu kan? Ya wis jaminannya HP kuning, HP ku tak gawa. Lah ini nggak ada jaminan ini kan. Mesti jaminan ini dibawa oleh yang menghutangi gitu. Aman gitu loh. Biar aman. Ya, maka amanah barang itu dari sisi penjagaannya, perawatannya secara asal menjadi tanggung jawab apa? Ya, amanah barang itu menjadi tanggung jawab yang menggadai, pihak penggadai. Walayat manuha, dan dia tidak menanggungnya kalau terjadi apa-apa dengan barang gadaian tadi. Dia tidak menggadai illa in tak ada, kecuali dia berlebihan di dalam menggunakannya. Jadi di sini menunjukkan apa? Ada sebagian barang gadaian itu yang bisa digunakan oleh pihak penggadai. Ada sebagian, tapi tidak semua. Ya.
Jadi di dalam pemakaiannya apa? Berlebih-lebihan, tidak standar. Itu namanya tak ada. Maka yang kedua farroto atau meremehkan. Maka apa? Bedanya tak ada dengan farroto ini, kata Syekh Jibril itu apa? Tak ada itu dalam pemakaian. Dalam pemakaian. Jadi pemakaiannya berlebihan. Ya, maka terus rusak barang itu. Ya. Al-farroto atau meremehkan. Meremehkan itu ya tidak merawat. Misalnya apa? Tidak dijaga. Ya, harusnya ditaruh di depan di dalam rumah dikunci ya nggak dikunci ya gitu kan. Itu namanya meremehkan. Itu kalau dia berlaku seperti itu tak ada atau farroto, kok barangnya rusak atau hilang, maka si penggade wajib mengganti, bertanggung jawab terhadap barang gadaian tersebut. Tapi kalau enggak, ya dia tidak bertanggung jawab. Misalnya dia gadaiannya berupa kambing, sudah dimasukkan kandang, ya kan, kandangnya sudah terlipat aman, kok ternyata mati, sudah dirawat, dikasih makan kok mati, maka dia tidak bertanggung jawab dan tidak diberi beban untuk mengganti kambing yang mati itu. Sepenuhnya itu kerugian dari pihak yang punya kambing. Dan barang yang digadai itu masih 100% punyanya yang menggadaikan. Jelas ya? Jelas belum? Masih 100% miliknya sang penggadai. Seperti itu. Dia punya utang. Kan dia mau dapat uang kan? Utang duit, jaminan ini HP atau mas-masan tadi, gelang kalung tadi. Otomatis gelang kalung ataupun HP tadi masih miliknya ya, punya utang tadi. Jelas ya? Itu kenapa digadai itu sebagai jaminan nanti seandainya apa tidak bisa ganti, ya itu nanti yang dijual. Atau terserah nanti yang punya, pokoknya itu sebagai jaminan untuk mengembalikan hutangnya. Dan itu apa? Sebagai sesuatu yang bisa meyakinkan pihak yang mau menghutangi supaya apa? Bisa menghutangi gitu loh. Loss gitu loh menghutangi. Ya wis apa-apa. Ya gitu kan, ada jaminannya. Nek jaminannya KTP gimana? Rasa tidak. Ya. Terus paham ya maksudnya ini tadi, paham? Ya. Fa in hasolal wafa utamu infakar rohnu. Jika sudah berhasil melunasi secara sempurna, maka terlepaslah tanggung jawab gadaian tadi. Artinya apa? Pihak yang menghutangi harus mengembalikan barang gadaian tadi secara sempurna, nggak boleh ditunda-tunda, tidak boleh dilur-ulur. Seperti itu. Wa in lam yahsul, namun jika tidak terwujud, artinya apa? Belum bisa melunasi. Wa talaba sahibul haq, sementara orang yang punya piutang meminta agar bai'ur rahni, agar apa? Talaba sahibul haq bai'ar rahni. Jadi orang yang diutangi atau yang pihak piutang tadi murtahin. Ya, murtahin. Tahu istilahnya murtahin apa? Murtahin ini apa? Orang yang menghutang dan memegang gadainya, menghutangi dan memegang gadainya, itu namanya murtahin. Jika belum bisa melunasi dan sudah jatuh tempo, dan apa, pemegang gadai tadi meminta barang gadaiannya tadi untuk dijual, maka si pemilik barang wajaba bai'uhu, wajib menjual barang itu. Untuk apa? Wal wafa'u min samanihi, dan melunasi dari hasil penjualan barang gadai tadi. Yang menjual siapa? Yang punya barang. Pihak yang apa itu pemegang gadai tadi tidak boleh menjual. Tidak boleh. Yang menjual harus yang
yang punya barang, kecuali yang punya barang sudah mewakilkan, sudah saya wakilkan kepada kamu, tolong dijualkan, nanti sekalian lakunya berapa terus dipotong utang saya berapa, nanti sisanya dikembalikan ke saya. Mewakilkan seperti itu tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada kaul seperti itu, maka apa? Yang menjual barang itu adalah si pemilik barang. Tidak boleh dengan inisiatif sendiri si penggadai, pemegang gadai tadi, si murtahin menjual barang tadi. Jelas ya? Seperti itu. Bisa lebih tinggi atau berbeda dari utang ini? Ya, kalau logikanya orang mau menggadai itu biasanya minimal bisa nutup. Utangnya 100 juta, nggak mungkin lah nilai gadaiannya cuma 50 juta, nggak mungkin. Mesti paling nggak sama atau di atasnya. Makanya biasanya orang yang gadai motor itu BPKB-nya dicek dulu motornya motor apa gitu ya. Nah, motornya motor tua, tahunnya itu kan nggak mungkin mau bisa ngambil harga mahal ya kan, utangnya mahal nggak bisa. Kalau NMAX model baru, ya itu baru mungkin ngambil 10 juta, 15 juta berani kan. Tapi kalau misalnya cuma motor tua ya kan, dan itu tidak begitu antik gitu kan, ya, itu mau pinjam 10 juta ya berat. Jelas ya. Wa ma baqiya minas saman ba'da wafa'il haqqi li rabbi, dan sisa dari penjualan itu setelah pelunasan maka itu menjadi haknya pemilik barang. Jadi dikembalikan, sisanya dikembalikan kepada orang yang punya barang. Hanya diambil sebatas berapa hutang dia. Berapa hutang? Dan perlu dipahami, gadai ini termasuk akad utang piutang ya, utang piutang. Maka tidak boleh memberlakukan bunga, ya kan? Tidak boleh memberlakukan bunga. Maka itu termasuk riba. Nah kalau misalnya terjadi kasus seperti ini, sudah jatuh tempo, kemudian tidak di sahur ya, tidak dikembalikan itu, tidak ditunaikan hutangnya, dan yang pihak punya piutang itu minta sudah, pokoknya barangmu harus dijual ini, kalau kamu nggak bisa melunasi. Tapi yang punya barang masih sayang, tapi kalau saya jual itu harus jatuh banget ini, dan saya masih senang dengan barang itu gitu. Nah itu bagaimana? Nah, maka dia bisa mengangkat itu kepada qadhi, pada hakim, bisa mengkasuskan pada hakim. Yaitu apa? Hakim yang menjualkan barang itu, ya, hakim yang menjualkan barang itu. Ya. Kalau tetap tidak boleh dijual, maka apa? Hakim berhak memenjara orang itu, memanjara dia sampai dia mau menjual barang itu. Kalau dia mau menjual, sudah dibebaskan. Kalau enggak, dipenjara. Ada yang berpendapat hakim tetap enggak boleh, tapi bolehnya memenjara. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi hakim enggak boleh menjual barang itu, tapi bolehnya memenjara sampai orang ini apa? Menjual barangnya. Tapi kalau lebih milih dipenjara daripada kehilangan barang ini, ya wes pokoknya dipenjara terus. Seperti itu. Mungkin aja terjadi seperti itu. Dia lebih senang barang itu, saya mending dipenjara Pak daripada kehilangan barang itu. Nah kalau gitu kenapa digadaikan itu? Satu-satunya itu adalah cincin pernikahan kami. Dan itu tidak ada lagi, dia cuma satu itu. Udah, saya mending dipenjara daripada kehilangan barang itu. Udah penjara. Itu satu pendapat. Ada mengatakan pokoknya hakim boleh memaksa untuk mengambil barang itu terus dijualkan.
laku berapa, kalau masih sisa kembalikan kepada yang punya. Tapi hakim. Kalau itu terjadi konflik gitu ya. Jadi pihak penggadai mengangkat kepada pihak hakim. Itu kalau kasusnya orang yang gadai tidak mau menjual barangnya dan tidak berusaha mencari pinjaman lain untuk menutup tadi gitu. Untuk nebus bagiannya. Ya. Terus wa in baqiya minadain syai'un. Dan jika setelah dijual ternyata kok utangnya masih sisa, artinya apa? Hasil penjualannya tidak cukup menutup hutangnya. Yabqa dainan mursalan bila rahnin, maka sisanya itu menjadi hutang yang mursal, bebas tanpa jaminan. Jadi tidak minta lagi jaminan gitu, enggak. Jadi pokoknya hutang bebas. Sisanya. Jadi si pemilik uang ya kan, atau yang penggadai tadi, ya penggadai itu masih murtahin, yang memegang jaminan tidak berhak menuntut lagi, tidak berhak menuntut kan ijek kurang, aku jeluk ini enggak berhak. Jadi ketika itu sudah dijual dan ternyata harganya menurun sehingga tidak bisa melunasi, masih kurang. Nah, kurangannya ini menjadi hutang yang mursal. Mursal? Bebas tanpa jaminan. Dan pihak yang punya piutang tidak boleh menuntut dan meminta jaminan karena ini transaksi awal sudah selesai gitu loh. Jaminannya kan sudah dijual gitu. Maka tidak boleh menuntut lebih dari itu. Jelas? Jadi tidak boleh minta jaminan yang baru gitu loh. Jadi tidak boleh minta gadian barang yang baru. Maka dikatakan oleh sini yabqa dainan mursalan bila rahnin. Maka itu tetap menjadi piutang tapi tanpa jaminan gadai. Dan tidak boleh meminta jaminan gadai. Bisa dipahami ini? Tapi harus lunasi ya? Harus, tetap harus lunasi. Tapi kan tidak ada jaminannya. Jelas ya? Tidak ada jaminannya. Paham sampai di sini? Ya. Lanjut Pak Bambang, baca. Saya tak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in atafarrahna ahadun fa'alai dhamanuhu yakunu rahnan. Ya, apa artinya? Jika ada seseorang yang merusak barang jaminan, barang gadian tadi, maka dia wajib mengganti barang tersebut sebagai gadai, pegadaian. Sebagai apa? Sebagai gadai. Contoh misalnya ada orang yang misalnya barang yang digadai berupa gelas misalnya, sudah disimpan di rumah, di lemari. Terus ada tetangga yang main, kok lihat gelasnya bagus gitu kan, nggak semua apik melih. Gadian nang ngene kancaku gadai ini. Lah gadai gelas ya gadai larang. Nah, kodarullah dipegang-pegang jatuh, pecah. Maka orang yang memecahkan itu wajib mengganti atau mengganti yang senilai ini, harganya tadi berapa sebagai jaminan. Kalau misalnya beli nggak ada, nah nilainya berapa? Misalnya 10 juta, ya udah dia wajib mengganti uang 10 juta itu sebagai jaminan. Dan uang 10 juta itu nggak boleh digunakan, harus didiamkan, dipegang oleh yang tadi sampai betul-betul jatuh temponya. Jangan paham ya. Jadi jika ada seseorang yang merusakkan barang gadian tadi, maka dia wajib mengganti barang tadi sebagai jaminannya.
Tapi kalau yang merusakkan pihak apa? Kedua belah pihak bagaimana? Pemilik barang atau yang memiliki piutang bagaimana? Jadi pihak dia merusakkannya tadi karena apa? Farroto atau tak ada atau enggak itu ya. Kalau karena farroto dan tak ada tetap wajib mengganti. Tapi kalau tanpa farroto atau tak ada maka tidak mengganti. Begitu. Berarti itu kerugian menjadi tanggung jawab pemilik barang. Dan kalau misalnya apa? Barang itu rusak boleh minta ganti nggak gantinya? Atau hilang? Dia berhak. Si apa? Yang murtahid tadi berhak minta ganti. Selama itu bukan karena apa? Faktor kelalaian. Bukan faktor kelalaian, maka dia bisa berhak minta apa? Ganti barang gadai. Ya. Wa nama'uhu, lanjut Pak Bambang. Wa nama'uhu taba'alahu. Wa nama'uhu taba'un lahu. Taba'un lahu. Wa mu'natuhu ala rabbih. Wa laysa lil marmudahid wala lirahim al-intifa'u bi ila bi'idnil akhari au bi'idni syari'i fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam undur yarkab bin Ad-dhahru yurkabu. Kok undur loh ada? Ad-dhahru loh. Artinya punggung ternak. Ad-dhahru yurkabu. Ad-dhahru yurkabu binafaqatihi. Binafaqatihi. Idza kana marhunan wala banu dari yusrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yasrabu ini an-nafaqatu rawahu Bukhari. Ya. Dan nama perkembangan hasil dari barang gadian tadi tabaun lahu, mengikuti induknya, mengikuti apa? Barang gadian tadi. Apa maksudnya? Contoh gini. Kalau seandainya barang yang digadaikan tadi bisa bertambah, contoh misalnya rumah, dan rumah itu disewakan misalnya sama yang punya, ya, maka hasil sewanya itu tidak boleh diambil sama yang punya rumah, dan juga nggak boleh diambil sama yang pihak pemilik jaminan. Maka apa? Itu ikut jadi jaminan itu. Jadi hasil dari sewa rumah itu menjadi barang gadian juga gitu. Jelas ya? Nanti di akhir. Kalau di akhir sudah selesai transaksinya boleh gitu. Tapi selama belum selesai itu dipegang sama yang gadai. Jelas ya? Nggak boleh digunakan juga. Contoh lagi misalnya kalau yang digadai misalnya hewan ternak. Gadai hewan ternak kan rekoso ya. Gak ngupain ini. Sing gadai lho. Tapi kalau bagi orang yang nggak paham mungkin gini. Wis tak gadai sapiku wis ngupain ono panak pen. Ya kan, itu kan kadang-kadang gitu. Atau saya punya sawah.
saya gadekan ke kamu, boleh kamu tanami. Nah, itu kan nggak boleh itu kan, seperti itu. Nggak boleh itu. Walaupun itu akadnya si apa itu yang pinjam itu mengizinkan, nggak boleh karena menyelisih syar'i. Ya kan ada kaidah. Itu kan hutang-hutang. Apa itu? Dulu qardin jarra bihi naf'an bahwa riba. Kaidahnya kan gitu. Setiap utang-utang yang menimbulkan manfaat, maka itu manfaatnya adalah riba. Ngambil manfaat dari utang-utang itu maka riba. Maka nanti di dalam hadis ini ya terjadi perselisihan pendapat ya, dalam hadis ini. Maka perhatikan dulu perkembangan hasil dari barang yang digadekan itu ngikut menjadi barang gadean. Artinya kedua belah pihak tidak boleh sama-sama memanfaatkan. Contoh misalnya Pak, tadi misalnya rumah disewakan, maka hasil sewa tidak boleh digunakan dua belah pihak, ikut menjadi barang jaminan. Contoh lagi misalnya hewan ternak yang disewa, yang digadekan misalnya kambing, kuda, sapi misalnya, dan itu mungkin terjadi loh. Ya, dengan konsekuensi nanti apa? Wa mu'natuhu ala rabbihi, biaya perawatan menjadi tanggung jawab yang pemilik barang. Jadi kalau misalnya Pak, sang penggadai yang pemegang jaminan tadi ngopeni barang itu, ya nanti dihitung sehari ngarit itu upaya piro. Nah, itu nanti dihitung upaya ngarit. Jadi ngopeni misalnya selama 3 bulan, jadi transaksinya itu disepakati 3 bulan akan saya kembalikan. Udah berarti ngopeni sapi selama 3 bulan itu upaya piro gitu kan. Itu dinilai. Nah gitu. Itu biaya perawatan barang gadean itu menjadi tanggung jawab pemilik barang, bukan yang megang gadenya atau jaminan. Itu ya, jelas ya. Itu. Kalau dari sawah ya sertifikatnya Gimana? Jadi sawahnya masih dikelola sama yang penghutan. Ya rata-rata gitu ya. Iya. Cuma di situ sebenarnya kan yang digadai kan sertifikat itu, bukan tanah. Yang digadai kan sertifikatnya. Nah, yang pihak apa? Pihak yang memegang jaminan kan ya ridho dengan jaminannya, itu nggak apa-apa gitu. Sertifikat Pak Didol nggak? Sertifikat Pak loh, laku ya? Aku Dijual loh, maksudnya aku adol sertifikat ning lemah ora. Laku nggak? Artinya kan gadai itu kan syaratnya tadi barang yang bisa diperjual. Saya tanya, sertifikat itu secara asal laku nggak diperjualbelikan? Misalnya wis lemah longsor wis jadi lumpur lapindo wis, ini sertifikatnya izin, laku nggak itu? Kan survei Nggak, misalnya didol, Pak Yun nggak itu sertifikat? barangnya masih Nah, makanya berarti kan sertifikat itu sebenarnya nggak ada nilainya. Yang ada nilainya apa? Tanahnya itu kan. Ketika tanahnya nggak ada, sertifikat itu laku nggak? Berarti asalnya boleh nggak gadai pakai sertifikat itu asalnya? Kan nggak laku dijual aslinya. Iya kan? Kan nggak laku dijual. Ya tuh ya. Kan syaratnya tadi kata Malik apa? Nah, barangnya itu bisa dijual. Nggak mau atau sertifikatnya diatur. sertifikat dijual selama nggak kena lagi selama tanahnya masih ada. Berarti kan itu sebenarnya nggak ada harganya itu sertifikat itu. Ya kan? Contoh misalnya BPKB, BPKB itu laku nggak dijual. Andainya motornya wis hilang, obong, wis hilang wis, banjiran apa hilang, tersisa BPKB.
Mungkin laku ya bagi orang yang butuh BPKB. Ada yang jual beli. Ada ya. Tapi kan murah sekali. Murah, paling harganya 500. Laku. Saya lihat itu ada orang iklan itu di iklan jual beli BPKB sama STNK. Motor hilang. Motornya sudah hilang, bawa pencuri. Ya barangkali ada yang butuh ini BPKB murah 500. Ada enggak? BPKB cuman geopo paling ya itu tadi saya digunakan tangan kayak gitu. Tapi secara asal itu buat apa itu kan? Nggak ada nilainya. Ya. Jelas ya? Maka itu juga perlu diwaspadai itu kan untuk gade yang dengan barang seperti. Ya contohnya tadi binatang ternak. Kalau binatang ternaknya itu beranak, ya kan? Maka anaknya itu tidak boleh diambil sama yang punya. Anu ya babone anu anak tak jigo tidak boleh. Harus tetap juga ikut jadi jaminan sampai dilunasi itu Pak. Itu maksudnya apa itu? Wa nama tabaun lahu itu maksudnya gitu. Semua barang apa itu yang merupakan hasil dari barang jaminan itu ikut jadi jaminan. Tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah. Ya, jelas ya? Itu maksudnya. Wa muknatuhu ala rabbihi. Sementara apa? Biaya muknah itu apa? Biaya perawatan dari barang gadai itu menjadi tanggung jawab pemilik barang. Seandainya yang merawat barang itu adalah apa? Pihak yang pemegang gadai tadi memang membutuhkan, misalnya apa? Sewa mobil, apa itu gadainya mobil, yes, dibawa. Dan itu kan tidak boleh dipakai toh. Boleh dipakai. Berarti dia harus nyewa tempat. Dia nggak punya tempat. Nah, aku nanti gue nih harus sewa selama 1 tahun nyewa karangan tetangga. Nah, sewa itu siapa yang nanggung? Si pemilik mobil. Jelas? Si pemilik mobil. Ya. Kalau pihak yang memegang jaminan tadi memang harus merawat, misalnya apa? Manasi, harus ngelapi, ya kan? Harus ganti oli dan lain sebagainya. Itu kan ada perawatan. Kalau nggak dirawat rusak, maka apa? Itu menjadi tanggung jawab juga pemilik barang dan itu dihitung. Itu dihitung. Jelas ini ya. Itu maksudnya apa? Wa mu'natuhu ala rabbi. Terus falaisa lil murtahin, tidak boleh bagi pihak pemegang jaminan al-murtahin wala lirrahin, dan pihak yang punya barang yang menggadaikan barangnya tadi al-intifa'u bihi, mengambil manfaat dari barang gadaian ini. Jadi kedua belah pihak tidak boleh. Secara asal gitu ya, tidak boleh. Kedua belah pihak tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tadi. Illa bi'idnil akhor, ya, kecuali kalau ada izin dari pihak yang lain. Artinya apa? Ketika itu mengizinkan, berarti menurut saya di sini kalau ada izin boleh menggunakan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya misalnya menggadaikan baju, kemudian dipakai, ya, maka itu menurut beliau boleh. Menurut beliau boleh. Apa dasarnya? Dasarnya ini. Ad-dhahru yurkabu binafaqatihi. Binatang ternak itu boleh dikendarai binafaqatihi jika apa? Dia menanggung biayanya. Idza kana marhunan, jika digadaikan. Artinya apa? Binatang ternak jika digadaikan, kemudian apa? Pihak yang mau memanfaatkan tadi mau mengganti biaya operasionalnya, maka boleh menaikinya. Terus wala banu, dan susu dari binatang ternak yusrabu binafaqatihi, ya, boleh dikonsumsi jika apa? Dia mau menanggung biaya operasional dari binatang ternak tadi. Idza kana marhunan, jika binatang ternak itu digadaikan.
Wa 'alal ladzi yarkabu, dan wajib bagi yang mengendarai au yasrobu atau meminum susunya tadi an-nafaqah. Apa itu? Menanggung biaya operasionalnya. Ya, makan, ya, rumah. Dari sini ulama berbeda pendapat ya. Ya, ulama berbeda pendapat. Makanya di sini apa? Syekh Sa'di mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Karena apa? Beliau terkenal apa? Ahmad Hambali kan. Apa? Pendapat Imam Ahmad boleh memanfaatkan barang gadaian, baik itu pihak penggadai maupun yang memegang jaminan gadai tadi. Boleh memanfaat, yang penting izin dan sanggup apa? Sanggup menanggung. Karena apa? Domirhi nafakatohi itu kembali kepada apa? Bisa kembali kepada murtahin, bisa kembali kepada rohin. Rohin itu yang pemilik barang, murtahin yang punya duit dan pemegang jaminan itu murtahin. Jelas ya? Dari sini Imam Ahmad berpendapat boleh. Sehingga apa? Seandainya dia menggadai kendaraan, maka kalau sudah mendapat izin lah itu tak tangguh itu ora itu ya. Engko rapopo timbane iku malah rusak itu ya. Nek engko kan malah dipanas-panasi ya gitu ya. Nah, maka menurut Imam Ahmad yang seperti ini boleh. Maka itu yang dianut oleh siapa? Syekh Sa'di dalam kitabnya ini. Illa bi'idnil akhor gitu ya. Kecuali dengan izin yang lain. Au bi'idni syari' atau dengan izin pembuat syariat, yaitu dibolehkan dalam syariat. Dan ternyata syariat ada dalilnya seperti ini gitu loh. Dan ini untuk mendukung pendapatnya. Ya, berbeda dengan ulama yang lain seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu tetap enggak boleh karena di sana ada nas yang lain apa? Kullu qardin apa? Jarabihi naf'an bahwa riba. Setiap manfaat yang muncul dari adanya transaksi utang piutang maka apa? Itu riba. Jelas ya? Nah, kenapa ada ulama yang membolehkan? Nah, karena ini ada dalil khusus. Itu loh. Adapun yang tiga ulama tadi memahami secara umum tetap nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh. Maksudnya di sini yang hadis ini bagaimana? Kalau ini yang pemilik barang, itu loh. Ini hadis ini berlaku untuk pemilik barang. Jelas ya? Artinya apa? Jika pemilik barang ingin memanfaatkan, asalnya kan nggak boleh. Asalnya kan nggak boleh. Misalnya nggak ada motor, nggak ada sama si A. Nah, dia nggak punya motor, dia ingin ngambil motor, saya pinjam motornya sebentar ya. Nah, ini si pemilik motor boleh. Asal yang pihak penjamin tapi apa? Pemegang jaminan boleh mengizinkan. Dia serap apa nih nggak balik ini, itu boleh. Lah ya, itu maksudnya hadis ini berlaku untuk ya kasusnya seperti itu gitu loh. Ya. Itu. Jadi di sini ada silang pendapat. Nah, kalau misalnya di dalam tadi perawatan barang gadaian memang membutuhkan biaya, yaitu dihitung kemudian apa? Nanti masuk ya tanggungan dari pihak pemilik barang. Nanti di akhir kalau misalnya terpaksa dijual nanti dihitung di total. Utangmu sekian plus biaya perawatan sekian, gitu. Sehingga tambahnya sekian, nah ini dijual laku sekian masih sisa sekian, saya kembalikan. Seperti itu. Jelas ya? Wa 'alal ladzi yarkabu wa yasrabu an-nafaqah. Tapi dari dohirnya ini ya kan, dari wa 'alal ladzi yarkabu wa yasrabu an-nafaqah ini berarti kan dohirnya ini bisa untuk kedua belah pihak. Karena apa? Kalau hanya berlaku untuk pemilik barang tanpa ada ini pun, nah nafkah tetap menjadi tanggung jawab pemilik barang gitu loh. Ya enggak? Dia mau pakai enggak pakai, mau minum susunya atau enggak ya? Ya, dia tetap menanggung nafkahnya barang itu.
Jelas? Tapi kalau ada yang pihak pemegang gade tidak mengizinkan gimana? Ya itu nggak boleh. Itu harus yang memegang gade itu harus mengizinkan. Lah ya, harus mengizinkan. Dan pemilik barang pun juga harus memberi izin. Misalnya pemegang gade mau memanfaatkan, harus ada izin juga. Jadi antara si A sama B harus ada saling mengizinkan. Jelas ya? Jika di sini ada khilaf, ya mana yang lebih selamat, ya kita ambil yang mana? Yang nggak bisa ngambil manfaat. Ya, ini yang selamat. Insya Allah aman itu. Oke kan? Akan meninggalkan sesuatu yang ya, itu aman insya Allah. Meninggalkan yang selesai. Rahim. Salat di sini atau sudah ada ya? Ini tinggal sedikit diselesaikan tak ini? Ya? Selesaikan ya? Berikutnya wad doman. An yatmanal haqqa anil ladzi alaihi, yaitu menjamin hak dari orang yang berhutang. Anil ladzi alaihi itu maksudnya apa? Dari orang yang memiliki tanggungan. Alaihi itu kan milik tanggungan. Contoh misalnya gini, si A punya utang, atau si A itu mau berhutang ya kan, pada si B, tidak punya jaminan apa-apa, maka datanglah si C. Si C ini orangnya sikoh, terpercaya dan punya duit gitu loh. Utang ngono, sing jamin aku. Nah, itu. Utang ngono, aku sing nanggung aku. Artinya apa? Yang menjamin nanti saya. Artinya apa? Yang nanti ya saya bertanggung jawab lagi, saya bertanggung jawab untuk apa itu jatuh tempo nanti apa? Untuk nyawa saya. Itu namanya diman. Diman, jaminan dengan orang. Adapun kalau kafalah, nah, kafalah itu gini kasusnya, bedanya gini kalau kafalah. Si A mau berutang sama si B, ya kan? Tapi tidak ada jaminan apa-apa, gade nggak ada. Dan kalau tidak ada jaminan yang dipegang, si pihak yang B tidak mau ngasih uang untuk berutang. Datanglah si C, pokoknya saya tanggung jawab di hari H nyaur utang orangnya ini saya hadirkan di sini. Jadi tanggung jawabnya hanya apa? Menghadirkan orangnya, tidak nyaurnya, tidak nanggung utangnya tadi loh, ya kan? Tapi kewajibannya apa? Hanya mendatangkan si pemilik hutang. Tanggung jawab. Pokoknya sing jamin aku kok. Pas hari jatuh tempo, pokoknya orangnya saya pegang. Tapi masalah utangnya ya tetap dari sing nanggung dek nih. Bedanya seperti itu. Tapi kalau demand itu dia bertanggung jawab penuh gitu loh. Walaupun tetap secara asal yang melunasi nanti pihak yang A tadi, tetapi si B ini bertanggung jawab penuh. Seandainya meleset si A, dia sanggup untuk melunasi. Kalau si yang kafalah tadi tidak, dia tidak berkomitmen untuk melunasi. Hanya apa? Menjamin pokoknya orang ini saya pegang, tidak akan kemana-mana. Itu bedanya antara diman dan kafalah, antara doman dan kafalah. Demikian ya. Nanti kita lanjutkan. Insyaallah ada perlu menanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.